Halo teman-teman, dalam video ini saya akan berbagi informasi mengenai karakteristik peserta didik. Saya Florentius Arwijayanto, selamat menyimak. Mengapa perlu memahami karakteristik peserta didik? Jadi, suatu proses pembelajaran akan dapat berlangsung secara efektif atau tidak sangat ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat pemahaman pendidik tentang karakteristik peserta didiknya. Pemahaman karakteristik peserta didik sangat menentukan hasil belajar yang akan dicapai, aktivitas yang perlu dilakukan, dan asesmen yang tepat bagi peserta didik. Atas dasar ini, sebenarnya karakteristik peserta didik harus menjadi perhatian dan pijakan pendidik dalam melakukan seluruh aktivitas pembelajaran. Terdapat berbagai aspek yang mempengaruhi karakteristik peserta didik, yaitu yang pertama, etnik. Dalam satu kelas, terdapat peserta didik dengan multi etnik atau suku bangsa seperti peserta didik dengan etnik Jawa, Sunda, Madura, Minang, dan Bali, maupun etnik lainnya. Pendidik dalam melakukan proses pembelajaran perlu memperhatikan jenis etnik apa saja yang terdapat di dalam kelasnya. 2. Kultural. Peserta didik kita sebagai anggota suatu masyarakat memiliki budaya tertentu dan sudah tentu menjadi pendukung budaya tersebut, seperti kesenian, kepercayaan, norma, kebiasaan, dan adat istiadat. Peserta didik yang kita hadapi mungkin berasal dari berbagai daerah yang tentunya memiliki budaya yang berbeda-beda pula. Selanjutnya, status sosial. Manusia diciptakan Tuhan dengan diberi rezeki serupa berupa pekerjaan, kesehatan, kekayaan, kedudukan, dan penghasilan yang berbeda-beda. Kondisi seperti ini juga melatar belakangi peserta didik yang ada pada suatu kelas atau sekolah kita. Peserta didik dengan bervariasi status ekonomi dan sosialnya menyatu untuk saling berinteraksi dan saling melakukan proses pembelajaran. Selanjutnya, perkembangan kognitif. Tingkat perkembangan kognitif yang dimiliki peserta didik akan mempengaruhi guru dalam memilih dan menggunakan pendekatan pembelajaran, metode, media, dan jenis evaluasi. Pada jenjang sekolah dasar, peserta didiknya berusia 7-11 tahun. Maka guru perlu menyesuaikan seperti apa pembelajaran yang tepat untuk usia siswa di kelasnya. Selanjutnya, kemampuan awal. Pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki peserta didik terlebih dahulu, maksudnya di mana kemampuan yang dimiliki sudah siap pada apa yang akan dipelajari. Cara untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dapat dilakukan melalui teknik tes, yaitu pre-tes atau tes awal, dan teknik non-tes seperti wawancara. Kemudian, minat peserta didik. Minat seseorang, khususnya minat belajar peserta didik, memegang peran yang sangat penting, sehingga perlu untuk terus ditumbuh kembangkan sesuai dengan minat yang dimiliki seorang peserta didik. Namun, sebagaimana kita ketahui bahwa minat belajar peserta didik tidaklah sama. Ada peserta didik yang memiliki minat belajarnya tinggi, ada yang sedang, dan bahkan rendah. Gaya belajar. Gaya belajar peserta didik merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dalam melakukan proses pembelajaran, karena dapat mempengaruhi proses dan hasil belajarnya. Gaya belajar dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu visual, auditif, kinestetik, serta reading dan writing. Kemudian, motivasi belajar. Motivasi kadang timbul dari dalam diri individu itu sendiri atau motivasi intrinsik, dan kadang motivasi itu juga muncul karena faktor dari luar dirinya atau disebut motivasi ekstrinsik. Motivasi belajar yang tinggi dari peserta didik akan tampak dari ketekunan belajar yang tidak mudah patah untuk mencapai keberhasilan meskipun banyak rintangan yang dihadapinya. Selanjutnya, perkembangan emosi dan sosial. Emosi sangat berperan dalam membantu mempercepat atau justru memperlambat proses pembelajaran.
suasana emosi yang menyenangkan atau tidak, membawa pengaruh pada cara kerja otak manusia, dan akan berpengaruh pula pada proses dan hasil belajar. Perkembangan sosial peserta didik dapat diketahui dari kemampuannya dalam berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya, perkembangan moral. Dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk di lingkungan sekolah, pasti mengenal moralitas. Bahkan moralitas ini dijadikan sumber atau acuan untuk menilai suatu tindakan atau perilaku, karena moralitas memiliki kriteria nilai yang berimplikasi pada takaran kualitatif. Yang terakhir adalah perkembangan motorik. Perkembangan motorik merupakan proses yang sejalan dengan bertambahnya usia secara bertahap dan berkesinambungan, di mana kegerakan individu meningkat dari keadaan sederhana, tidak terorganisir, dan tidak terampil ke arah penguasaan keterampilan motorik yang kompleks dan terorganisir dengan baik. Dari berbagai macam-macam karakteristik siswa, Penting untuk dikenali dan dipahami guru agar proses pembelajaran yang dilakukan dapat mengembangkan potensi dan memaksimalkan hasil peserta didiknya. Di samping itu, dengan dikenali dan dipahaminya perkembangan karakteristik anak, pendidik dan sekolah dapat menggunakan strategi pembelajaran, metode yang tepat, dan dapat menyediakan atau memanfaatkan alat, media, dan sumber belajar yang memadai. Hal ini akan membantu pendidik untuk mengelola kelas serta memberikan pengajaran yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga bisa bermanfaat untuk calon pendidik juga pendidik. Sampai jumpa di lain video.